Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Malam hari ini kita akan membahas satu fenomena baru yang terjadi di kalangan remaja, di mana kita tahu bahwa begitu banyak remaja di sekitar kita yang sangat bergantung dengan smartphone dalam kehidupannya, baik itu untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan teman-temannya melalui media sosial yang ada di smartphone tersebut. Fenomena ini dinamakan nomofobia. Nah, sebenarnya apa nomofobia ini? Kita simak cuplikannya berikut ini. Penggunaan perangkat mobile dianggap telah menjadi hal yang lumrah bagi banyak orang di masa kini. Pertumbuhan penjualan smartphone di Indonesia mencapai 70% dalam 12 bulan terakhir atau tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan angka pengguna smartphone yang sangat pesat memunculkan satu fenomena baru di masyarakat. Tidak bisa jauh-jauh dari gadget dalam waktu lama. Itulah yang dirasakan banyak kaum muda masa kini. Nomofobia alias no mobile phone phobia adalah jenis fobia yang ditandai ketakutan berlebihan ketika tidak bisa menggunakan telepon seluler. Fenomena inilah yang telah diteliti oleh 5 orang mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian bertajuk Gangguan Kesehatan Akibat Nomofobia pada Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya ini dilakukan Adelia Ratri Mahenda, Isnaini Fajariah, Mutia Ika Wijaya, Muhammad Sudrajat, dan Nindya Eka Putri tahun lalu. Dari 380 responden, sebanyak 34 responden tergolong cenderung nomofobia sangat berat, 92 cenderung nomofobia berat, 148 cenderung nomofobia sedang, 88 cenderung nomofobia ringan, dan sisanya 17 responden tidak mempunyai kecenderungan nomofobia. Lantas, apakah nomofobia ini sebuah kebiasaan atau gangguan psikologis? Dan apakah nomofobia benar-benar dapat mengganggu kesehatan penderitanya? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, itulah sedikit cuplikan tentang no mobile phone phobia. Itulah tema yang akan kita angkat pada malam hari ini, generasi menunduk akibat nomofobia. Dan untuk membahas tema ini sudah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Nur Habibah, Magister Psikologi Psikolog dari selaku dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selamat malam Ibu Nur Habibah, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, di samping Ibu Nur Habibah ada Adelia Ratri Mahenda dan juga Fatih Sabilul Islam. Keduanya dari fakultas yang Fatih dari Fakultas Ekonomi ya. Kalau Adel dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Baik, kabarnya bagaimana malam hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Malam hari kita membahas saya menyebutnya generasi menunduk akibat nomofobia dalam tanda kutip ya. Generasi menunduk karena kita melihat begitu banyak teman-teman kita mungkin entah di kampus atau di lingkungan kerja yang dalam kesehariannya asik begitu dengan smartphone-nya. Sehingga kita menyebutnya banyak sekali karena jumlahnya banyak kita sebut generasi menunduk. Kalau melihat fenomena ini Ibu Habibah, sebenarnya nomofobia ini merupakan sebuah kebiasaan ataukah bisa dikatakan penyakit psikologis? Awalnya bisa merupakan kebutuhan ya. Kalau di awal itu kan kebutuhan okay. Untuk mendapatkan informasi. Semakin mudahnya berinteraksi dengan orang lain dengan media itu akhirnya menjadi kebiasaan sana ya. Setelah ada interaksi kok lewat BBM bisa, lewat WhatsApp bisa dan lain sebagainya, itu kok mudah untuk menjangkau teman yang dekat atau jauh dari nggak sekedar mungkin teman kuliah atau teman kerja, tapi teman yang di luar negeri pun bisa terjangkau dengan mudah dengan dan mendapatkan informasi apapun lebih mudah. Itu yang membuat akhirnya cenderung menjadi kecanduan. Tapi kalau dikatakan penyakit belum ya. Ini berarti semacam bisa dikatakan sebuah kebutuhan yang akhirnya menjadi kebiasaan begitu ya. Seperti itu ya. Oke. Di sebelah Ibu Nur Habibah ini ada teman-teman dari Universitas Airlangga yang sudah melakukan satu penelitian begitu ya, Adel ya, tentang kecenderungan nomofobia yang
ada di teman-teman kalian di Universitas Airlangga begitu ya. Bisa diceritakan, Adel, penelitiannya kapan, kemudian ada berapa banyak sampelnya waktu itu? Jadi penelitian ini kami lakukan tahun 2014 kemarin, dengan populasinya jumlahnya sekitar 29.000 sekian, kemudian sampelnya sekitar 380 sekian. 380. 380. Itu dari seluruh fakultas yang dari ada di... seluruh fakultas, 13 fakultas. Dari 380 itu hasilnya seperti apa? Hasilnya 95% memiliki kecenderungan terhadap nomofobia, sedangkan 5%-nya cenderung tidak nomofobia. Hanya 5% yang cenderung tidak nomofobia. Hanya 5%. Ya? Dan 95% cenderung nomofobia. Dalam 95% sendiri itu terbagi-bagi lagi tidak? Ada klasifikasinya mungkin yang nomofobianya berat atau sangat berat atau ringan atau ada klasifikasinya. Kalau kecenderungan yang nomofobia itu ada kecenderungan nomofobia yang ringan, kemudian sedang, kemudian berat, sangat berat. Paling banyak adalah di posisi yang mana? Itu sedang, kalau salah. Nomofobia sedang. Kecenderungan nomofobia sedang ya. Oke. Penelitiannya itu berapa lama waktu itu? Penelitiannya 5 bulan, tapi untuk nggak sampai sih 5 bulan itu. 5 bulan itu mulai dari persiapan sampai dengan pembuatan laporan itu 5 bulan. 5 bulan. Mungkin ngambil datanya sekitar 2 bulan mungkin. Ambil datanya saja. Ngambil datanya 2 bulan itu ya. Kalau Mas Fatih sendiri ini sempat mengisi kuesioner yang dibagikan oleh Adel juga tidak waktu itu? Iya, dulu sempat. Sempat ngisi ya? Sempat ngisi. Dan hasil dari yang Anda tuliskan di kuesioner itu hasilnya adalah Anda memiliki kecenderungan atau tidak? Memiliki, sedang. Kecenderungan sedang? Iya. Saat itu penelitiannya 2014. Kalau saat ini Anda merasa pada saat kondisi di mengisi kuesioner itu dengan sekarang kira-kira apakah masih sama atau? Wah, kelihatannya ini semakin jadwal saya semakin bisa digunakan macam-macam. Kelihatannya peningkatan ke arah nomofobia ini semakin meningkat begitu kecenderungannya ya. Bu Habibah, berarti bisa dikatakan karena kebutuhan seseorang itu kan tidak sama. Berarti tingkat nomofobianya juga pasti berbeda-beda begitu ya. Sebenarnya nomofobia sendiri ini untuk kondisi seseorang begitu banyak dampak positifnya atau ada juga dampak negatifnya kalau dilihat? Ya, kembali ke individu sendiri ya, bagaimana dia memanfaatkan untuk memperoleh informasi yang bagaimana, juga untuk berteman dengan orang yang bagaimana, juga memanfaatkan misalnya masuk dalam suatu grup yang seperti apa, grup yang kira-kira benar-benar itu membuat dia lebih baik atau tidak, itu sudah seperti itu. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa seseorang itu akan menjadi lebih baik dengan nomofobia atau tidak. Kembali ke individu itu lagi kan. Baiknya itu pemanfaatan handphone ataupun smartphone yang kita miliki itu, kita pengendaliannya itu sampai batas apa sih Bu kalau dalam pemakaian sehari-hari? Baiknya, apakah mungkin kebutuhan untuk teman-teman kantor, sosialisasi dengan teman kantor ketika di rumah sudah tidak usah main handphone lagi atau bagaimana sebaiknya? Ya mungkin misalnya kalau mahasiswa ya ketika kuliah ya sebaiknya di-off-kan dulu kan, seperti itu. Kebutuhan saat ini sedang kuliah, jadi sebaiknya lebih real aja kehidupan yang nyata di depan mata itu seperti apa kan gitu. Mungkin kalau tidak terjangkau oleh sosial media bisalah interaksi langsung begitu ya. Kadang kan teman-teman juga mungkin mahasiswa ya berinteraksi dengan teman satu kelas, mungkin juga bisa lewat BBM atau lewat WA kan, seperti itu. Ini kalau pengalaman sendiri teman-teman ketika ada mata kuliah di kelas gitu masih sempat chatting-chattingan gitu juga nggak? Masih ya? Dijawab nanti ya. Selebihnya kalau misalkan apakah Adel sendiri juga sempat mengisi kuesionernya juga atau enggak? Dijawab nanti ya Adel ya. Kita harus jeda dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Lombi akan segera kembali sesaat lagi.